Ini sama dari yang paling dasar ya, atau basic atau saya sebutnya adalah fundamental ya. Dan di fundamental ini dia terdiri yang ada struktur data, baik itu yang harus kita bikin manual, biasanya terkait sama penggunaan array ya, baik array statis dan array dinamis. Nah, teman-teman yang bergabung di mana di studi grup saya sebutnya ya, saya sebagai pembina studi grupnya diharapkan ya hadir terus karena dari sekretaris ya kita sudah bentuk panitia. Kita akan bentuk apa namanya semacam sudah bentuk panitia ya. Saya tulis di sini aja. Oke. Jadi yang ada di sini dia adanya studi grup ini dia studi grup pemrograman dibentuk ya dengan maksud oke. Yang pertama menambah wawasan ya dan keterampilan pemrograman teman-teman sekalian ya, pemrograman komputer. Oke, yang kedua, yang B di sini juga mendukung ya, mendukung keaktifan mahasiswa, terutama poin TAK ya, transkrip akademik kemahasiswaan. Jika ingin, kalau nggak keliru, saat mendaftar sidang nanti di semester 5 atau 6, diharapkan teman-teman sudah memiliki poin TAK sebesar 45 ya. Nah, bentuk keaktifan mahasiswa ini dia nanti yang kita bentuk adalah akan dibuatkan, dicetak sertifikat ya. Baik sertifikatnya apakah versi digital atau mungkin dikirim ke alamat rumah masing-masing. Tapi biasanya sih digital saja ya, saran saya. Saat ini juga oleh panitia akan apa namanya sedang didesain sertifikatnya seperti apa. Karena itu kehadirannya diharapkan penuh ya di kehadirannya. Baik di kehadiran pertama, kalau untuk Java fundamental ini ada 4 kali, sedangkan Java struktur data 2 kali dan Java object oriented ada 4 kali ya. Diharapkan teman-teman hadir. Ya. Kenapa? Agar poin sertifikatnya di sini dibuatkan ya. Tapi saran saya untuk sertifikat itu masalah bonus saja. Yang penting poin nomor A ya, menambah wawasan. Sehingga teman-teman di sini dia siap ya, mempersiapkan diri untuk bergabung ya atau berpartisipasi di lomba ya. Apa saja misalkan programming kontes ya seperti ini atau mungkin PKM ya dan sebagainya. Nah, siapa saja nanti yang sudah terdaftar ya di lomba manapun, saya minta tolong untuk memberi kabar ke saya atau mungkin Bu Ocha ya. Kenal Bu Ocha, teman-teman? Renaldi, Natasha? Kenal, Pak. Ya, apa? Ada mata kuliah saat ini mungkin dengan Bu Ocha? Ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, apa eviden yang harus disiapkan Pak Barja? Misalkan screenshot saat teman-teman mendaftarkan keanggotaannya siapa saja atau saat mensubmit ya entah proposal atau mungkin form registrasi ke website yang dituju ya. Oke, nanti tuliskan nama, NIM segala macam. Kenapa ya? Jadi selain kita memiliki sertifikat, wawasan juga mendapat pengakuan secara akademik di TELU ya. Namanya adalah rekognisi ya. Nanti akan disesuaikan ya. Misalkan dia ikut lomba mendesain, lomba programming contest, lomba PKM atau apapun lah itu, nanti akan diselaraskan. Oh, ini cocok untuk mata kuliah A, mata kuliah B, C sehingga nilai untuk di asesmen satunya harus ditambah 30 poin misalkan seperti itu rekognisinya ya. Ternyata dia masuk 10 besar ya, masuk finalis dan lain sebagainya ya. Nah, harus teman-teman aktif di situ. Mau melaporkan ke dosen wali boleh silahkan ya. Atau ke saya boleh atau mungkin ke Bu Ocha. Jadi teman-teman nanti akan memiliki apa namanya rekognisi ya. Banyak mahasiswa dari angkatan sebelumnya pun ketika ikut lomba, ikut apapun dia tidak
melaporkan gitu ya. Apa itu hanya biasa, Pak? Iya, meskipun biasa, barangkali sangat membantu. Kenapa? Bisa jadi saat teman-teman ujian, di saat tersebut ujian sedang tidak fit ya, sedang tidak enak badan atau mungkin berhalangan sehingga nilainya tidak maksimal ya. Nah, kalau kita memberitahukan ya kita ikut lomba ABCDE mungkin akan terbantu ya. Seperti ini ya. Jadi studi grup ini eh, mudah-mudahan ya dari Pak Walaupun memberikan lampu hijau silahkan ya di hari Selasa ternyata kita kosong ada waktu luang dan saya pun hari ini ternyata tidak ada rapat prodi ya pagi ya dan siang karena itu bisa diselenggarakan pertemuan pertama ini ya. Nah, adapun yang akan kita pelajari yang kedua di studi grup pemrograman ini adalah eh, apa ya yang dipelajari. Tadi sekilas sudah saya sampaikan ya. Yang pertama ada Java fundamental ya. Kenapa Java? Karena Java memiliki kemiripan dengan bahasa PHP ya, dengan bahasa Android, BlackBerry ya, atau mungkin .NET ya dan lain sebagainya. Oke. Java fundamental, lalu juga ada struktur data dengan bahasa Java. Oke. Struktur data. Yang ketiga ada object oriented programming ya. Jadi pemrograman berorientasi objek. Oke. Nah, diharapkan ini juga menjadi bekal sebenarnya ya. Tambahin di sini yang D. Yang D menjadi bekal untuk apa namanya mempelajari pemrograman Android di semester berikutnya. Next ya, next semester. Oke, untuk teks cukup terlihat dan jelas ya, tidak perlu ditambah besar ya ukuran teksnya. Cukup ya. Nah, ini ya yang teman-teman. Oke. Kalau yang poin D ini dia di semester 4 dan semester 5 ya. Ada ya. Kalau semester 3 Pak bagian dan 4 ya, semester 3 dan 4 mempelajari tentang PHP ya. Tapi mirip-mirip dari segi apa? Pendeklarasian metode ya, subroutine dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, teman-teman yang memiliki device lebih dari satu, boleh satu device yang lain mengakses ini ya secara online ya. Jadi kita memiliki compiler online. Ini tidak di-endorse oleh saya, tidak ya. Ini hanya apa namanya banyak dari sekian apa kita searching di Google banyak. Saya milih salah satu bebas ya. Silahkan ketikkan dulu di mana di device teman-teman ya. Kalau mau paralel misalkan satu device tapi ada yang memiliki monitor lebih dari satu itu juga bisa ya. Jadi tetap apa namanya maksimal gitu ya. Online jdb.com ya, online Java compiler. Atau kalau ingin teman-teman sudah ingin mengunduh silahkan tapi perlu installer JDK ya. JDK-nya sudah yang versi di atas 10 ya kalau bisa ya. Nah, di atas 10 ini sudah berbayar ya, sudah ada lisensi. Kalau ada yang ingin mengajukan, silahkan ajukan ke Igracias ya lewat etiket. Nah, kalau saya di awal-awal menggunakan online compiler, ya, lalu keperluannya ini JDK dan editornya bebas ya. Editornya bisa ada NetBeans atau Eclipse ya. Oke, ada JCreator ya. Bahkan Notepad pun bisa ya, sangat banyak ya. Silahkan dan sebagainya ya. Oke, ini yang buat installernya ya. Kalau mesinnya di JDK. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita mulai dari pertama ya. Nah, ini kita di Java seperti ini tampilan pertamanya kita mempelajari. Jadi harus ada kalau di bahasa Java itu yang pertama
nama kelasnya, nama filenya ini adalah di sini main.java ya. Sehingga nama kelasnya sama di sini main ya. Oke. Nah, ini sama dengan bahasa Python di sini Java, huruf kecil dan uppercase beda artinya ya. Kalau public static void main, nah ini teman-teman harus pahami, ini adalah metode yang akan pertama kali dieksekusi ya oleh Java. Saya tanya dulu Dadan, sudah bergabung Dadan? Oke ya sudah, alhamdulillah. Oke ya, ini public static void main adalah metode utama yang akan dieksekusi ya. Mau berapa file manapun ya, pasti yang dicari oleh Java Virtual Machine adalah public static void main ya. Ini harus seperti ini bentuknya dia. Pak Barja, kalau statiknya kita hapus, apakah tidak masalah? Tidak, tidak masalah ya. Tapi tidak akan bisa dikompil sebagai metode utama dia. Public kita hapus boleh, ya bisa di di compile, bisa diproses, tapi tidak dikenali sebagai metode utama dia. Ya. Jadi yang dikenal dia harus ada public static void main ya. Ini ya mirip seperti ini. Kita fokus sama 3 baris ini dulu, sederhana. Oke, kalau di Python itu dia setelah metode langsung titik 2 ya. Ini kita kurung kurawal buka ya, seperti ini. Hanya beda seperti itu saja ya. Kalau println atau print ya atau printf di bahasa Python, di sini kita sistem out println ya atau sistem out printf bisa ya. Oke. Nah, mirip-mirip seperti ini. Ini tipe data untuk alfabet ya, string, bahkan bisa karakter dengan angka bisa ya. ARGS ini artinya nama variabel ya, nama parameter. Bisa kita ganti ya, mau diganti Dadan, boleh, tidak masalah ya. Diganti Baskoro ya, diganti Natasha, tidak masalah ya. ARGS ini ada singkatannya. ARGS atau apa? Arguments ya. Arguments atau ARGV ya. Itu hanya ini. Jadi public static void main adalah metode utama, paham ya? Kalau dibalik, apakah masih bisa? Misalkan kita balik seperti ini, ya, masih boleh. Static public void main masih bisa, tidak masalah ya. Nah, yang nggak boleh itu mainnya kita ganti ya, misalkan main-main ya. Ini tidak salah, bisa diproses ya. Tapi metode ini dia di baris 18 tidak akan dikenal ya tidak akan dikenali sebagai metode utama. Ya. Tetap harus public static void main ya. Nah, seperti ini. Pak, string arraynya kita hapus misalkan. Ini sama, tidak dikenal sebagai metode utama, dia harus memiliki seperti ini dia ya. Oke. Stringnya kita ganti integer Pak ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba obrak-abrik semua ya. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Tapi sekali lagi tidak akan dikenali sebagai metode utama. Emang kenapa? Ada masalah nggak Pak dengan metode utama? Perhatikan nih, kalau kita run di sini, maka akan langsung ada notifikasi no main method found ya, tidak ditemukan metodenya ya. Coba kita cek. Nah, error kata dia ya. Metode utama tidak ditemukan di kelas main ya. Tolong dong ya bikin metode utama seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi kita dikasih tahu ya public static void main ya. Oke, atau mungkin kalau teman-teman menggunakan ada suatu framework namanya JavaFX, oke. Nah, harus mungkin melakukan extend ya pewarisan. Oke. Nanti di sini ada public class main extend class. Nah, ini dia ya. Oke, nah ternyata dia tidak dikenali, harus string katanya seperti ini ya. Tadi harus kita ubah ya. String. Nah, seperti ini baru dikenali ya. Kalau diganti seperti tadi, dadan misalnya, ini masih bisa dia ya, masih bisa dilakukan compile ya. Hello world ya. Halo dunia, saya siap belajar pemrograman. Oke, paham ya teman-teman ya? Sederhana ya? Nah, sekarang dari hal sederhana seperti ini, kita akan menuliskan instruksi kode program apapun
di dalam static public void main ya. Oke, contoh misalkan sekarang ya, ingin memperkenalkan tentang tipe data. Nah, teman-teman kemarin masih ingat apa saja tipe data? Tipe data primitif apa saja, Dadan, Baskoro? Ada string ya, terus apa lagi? Integer, Integer. float, Lalu float ya, double, boolean, char ya. Banyak ya. Bahkan integer pun kalau kita rinci dia ada big integer, long integer, short, byte, word ya. Unsigned integer, banyak ya, saking banyak seperti itu. Integer berapa byte tuh? Integer ternyata 11 kalau nggak salah, Pak. 11. Ya, kalau nggak salah 11, saya ingat saya. Oh, pasnya berapa deh? Berapa apa? Jadi integer ini dia 4 byte ya. 4 byte berarti 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, berarti kalau 4 byte dia 32 bit. Dia memiliki memori 2 pangkat 32. Berapa itu Pak Barja? Sekira dari range min 2 miliar sekian sampai dengan plus 2 miliar sekian ya. Kalau long integer Pak Barja, nah itu dia lebih dari 2 miliar sekian ya. Seperti itu. Kalau untuk string Pak Barja, nah sekira 16 byte ya. Nggak tahu yang string sekarang ya. Bahkan di Java itu dibedakan ada string buffer. Ya, ada string buffer, ada string biasa, dan string reader ya. Oke. Apa perbedaannya? Di Java benar-benar dirinci dia ya. Oke, kalau misalkan Android atau Python atau MATLAB, ini sudah sangat mudah ya. Dibungkus aja semua, tinggal kita gunakan library-library-nya ya. Oke, seperti itu. Jadi integer sekitar 4 byte ya. Kalau kita gunakan tipe data di Java harus ditulis ya, berbeda dengan di Python ya. Misalkan A sama dengan 100, maka di Java harus dituliskan integer A sama dengan 100 ya. Lalu titik koma ya. Nah, kalau di Python tidak ada kan ya, langsung enter ya di bawahnya ya, seperti itu. Jadi bedanya hanya seperti ini dia. Oke. Jadi nilai 100 ya, dia angka ditampung ke variabel A atau mungkin namanya adalah angka ya. Nah, oke. Lalu ada lagi misalkan string nama sama dengan misalkan Prabu Angling Dharma. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kalau string kita menggunakan tanda petik 2 ya. Kalau di Python kan bisa ya tanda petiknya 3 ya. Ada gabungan dari tanda petik 1 sama tanda petik 2 ya. Bahkan tanda petiknya ada apa? 2 kayak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau di Java seperti ini dia. Oke, bahkan kalau di Python menggunakan tanda petik 1 bisa untuk tipe data string ya. Nah, di Java kita harus mendeklarasikan sebagai char ya. Misalkan char jenis kelamin misalnya sama dengan M ya, misalkan seperti ini ya, male ya, karena dia satu karakter. Jadi kita gunakan tanda petik 1. Oke. Jadi ada integer, string, char ya. Boolean misalkan ya. Boolean cuti misalkan ya, sama dengan false ya. True atau false ya. Kalau di bahasa C tidak ada boolean ya, harus kita bikin menggunakan integer atau mungkin short integer ya. 1 sama dengan true berarti ya. Kalau 0 berarti dia false ya. Nah, di Java, di Python ada tipe data boolean ya, kita gunakan seperti itu. Dan boolean ini dia besar bitnya hanya 1 bit ya di memori. Kok bisa Pak Bagja? Karena nilai cuma 2 ya. Jadi dia butuh 1 bit ya. Sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nilai yang pertama true, nilai yang kedua false. Hanya 2 aja nilainya dia.
Untuk double bagaimana misalkan ya? Double berat badan misalkan ya. Misalkan 70 ya, koma 3 misalkan seperti ini. Koma itu menggunakan, coba kita cek ya, ada yang keliru nggak nih? Koma atau titik? Titik kalau nggak keliru ya. Oh iya, titik ya. Di sini kita gunakan titik. Tipe data seperti ini ya. Tidak ada yang salah ya. Nah, jadi untuk tipe data double seperti ini ya. Bahkan nanti ada tipe data untuk melakukan konversi itu menggunakan nama aslinya nih integer ya. Yang double nanti ada juga namanya adalah double ya. Kalau yang karakter dia ada karakter ya seperti ini. Tipe data apa namanya ya? Biasanya untuk mengubah ya dari suatu tipe data dikonversi ke tipe data apa itu ya. Oke. Teman-teman paham ini ya? Sangat mudah ya. Kita review dulu ya tipe data. Oke, lalu ada juga kalau nggak keliru percabangan. Nah, percabangannya mirip ya. Jika misalkan angka sama dengan 1000, nah, oke, maka bukan titik dua tapi kurung kurangan buka ya. Maka apa ya instruksinya ya? Misalkan di sini kita deklarasikan tepat atau benar, gitu ya. Else, ya, else, misalkan keliru, gitu ya, seperti ini. Nah, ini masih ingat ya teman-teman ya? If angka sama dengan 1000. Nah, perhatikan ada sama dengannya 2, artinya membandingkan. Kalau sama dengannya 1, artinya dia mengisikan nilai. Ya. Boolean cuti sama dengan false, maka nilai false diisikan ke variabel cuti. Ya. Seperti itu. Oke, ini paham ya teman-teman ya. Contoh bentuk percabangan yang lain, misalkan, oh sebentar ada angin ya, angin kencang. Oke, kita lanjut ya. Oke, coba kita ada yang belum bergabung mungkin? Oh ada, Bulan Diva ya. Oke, silakan Bulan Diva dan Raihan, selamat bergabung. Minta tolong kabarin saya ya kalau ada teman yang belum di ACC ya. Oke, kita lanjut lagi. Bentuk if yang berikutnya bagaimana gitu ya. Nah, ada seperti ini lagi ya. Misalkan jika angka ditambah satu misalkan lebih besar dari 100, maka tampilkan di sini apa ya? Println misalkan A, B, C ya. Ini contoh ya. Nah, oke. Jangan lupa titik koma ya. Nah, lalu jika tidak ada kondisi berikutnya, maka di sini kalau di bahasa Python elif, di sini dia else if. Nah, gini ya. Else if ya. Else if angka min 1 lebih dari 200, misalkan seperti ini ya. Maka println, nah di sini QWERTY, misalkan seperti ini. Oke. Jadi ada elif di sini else if ya. Terus ya, bisa seperti itu ya. Oke, terus apa lagi ya? Else yang lain misalkan ya. Println misalkan di sini dia ASDF misalkan ya. Oke. Apa bedanya kalau kita deklarasikan dari baris 33 sampai 39 dengan baris berikut Pak Bagja misalkan kita S-nya kita hapus. Nah, gini ya. Apa sih perbedaannya? Gitu ya. Misalkan kita tambahin lagi nih dia. If angka
tidak sama dengan 100, ya, maka seperti ini. Apa sih bedanya dari baris 33 sampai 39 dengan baris 41 sampai 49? Nah, bedanya di baris 33 yang saya blok di sini dia, kalau ya, di baris 33 dia memenuhi, ya, misalkan terpenuhi dia ya, maka akan ditampilkan ABC. Oke. Dan kondisi di 35 dan di 37 tidak akan pernah dieksekusi. Dia langsung ke baris berikutnya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Nah, bedanya dengan baris 41 sampai dengan dia 49, di baris 41, misalkan baris 41 kondisinya memenuhi ya, akan ditampilkan ABC. Tapi dia tetap akan memeriksa kondisi di 44 ya. Dia akan tetap memeriksa di baris 44. Di baris 47 pun akan tetap diperiksa ya. Seperti itu. Sehingga bisa sangat berpotensi menghasilkan output yang berbeda, output yang tidak sesuai, bahkan output yang tidak diharapkan. Nah, tadi kita mempelajari pengujian perangkat lunak, ada beberapa kesalahan entah programmer, entah mungkin profesor, atau mungkin siapapun, keliru menerjemahkan perhitungan komputasi. Ya. Nah, di situ begitu dia keliru menerjemahkan, sehingga si programmer menyusun berdasarkan instruksi yang diberikan, ya, sehingga sangat memungkinkan terjadi error, bug. Ya. Nah, ini hati-hati di sini ya. Apalagi nanti bikin aplikasi semacam entah Bukalapak atau mungkin mobile perbankan ya, tiba-tiba tidak perlu login dia sudah bisa akses ke akunnya gitu ya. Itu membahayakan ya. Nah, bahkan kalau nggak keliru di perbankan di sini, satu kali transaksi itu dibatasi. Misalkan tidak lebih dari 1 jam ya, atau 60 menit. Kenapa dikhawatirkan? Biasanya beberapa nasabah yang menggunakan aplikasi ini biasanya lupa ya, dibiarin aja. Khawatir begitu HP-nya misalkan nauzubillah lupa ya ditaruh di mana, atau mungkin ada orang yang memiliki etika tidak baik sehingga dimanfaatkan seperti itu ya. Apa namanya kerugiannya? Yaitu ya silahkan saja ya. Ya. Apalagi bisa mengakses data-data atau mungkin biodata identitas ya. Oh, alamatnya dia di sini, tanggal lahirnya ada juga tertera, ada nomor teleponnya dan sebagainya ya. Banyak. Jadi hati-hati saat menyusun suatu percabangan ya. Apalagi kita berikan suatu tambahan di sini, misalkan operator operator OR atau AND ya, gerbang logika ya. Di logika matematika di sini ada ya. Nah, misalkan kalau AND ya, lambangnya seperti ini ya. Lambang asteris ya. Oke, lambang ampersand ya, ampersand ya. 2 ya. Oke. Artinya dia dan ya. Dan misalkan angka dilakukan modulo dengan 2 sama dengan 0 ya. Artinya dia bilangan genap atau bukan ya. Perhatikan di sini operatornya adalah dan. Operator dan ya di logika matematika, maka kedua kondisi harus bernilai true, bernilai 1 ya. 1 dan 1 menghasilkan 1 ya. Seperti itu. Kalau OR bagaimana Pak Barja? Nah, kalau OR dia salah satu saja maka bernilai true, maka bernilai true ya. Di sini OR dilambangkan dengan garis lurus 2 kali ya ke atas ya, seperti ini dia. Oke. Kita cukup dulu misalkan dan sama OR dulu ya. Kalau negasi tinggal kita beri seperti baris 47 ada tanda seru di depannya ya. Dan angka di mod 3 sama dengan 0. Ini contoh ya, seperti ini. Oke, maka dua-duanya kalau OR di sini dua-duanya bernilai false, baru dia menghasilkan false ya. Salah satu saja menghasilkan true, maka di baris 44 dia bernilai true ya. Oke.
Ini sudah mirip-mirip ya dengan bahasa pemrograman Python ya. Nah, barangkali ada yang mau apa? Nanya-nanya lagi silahkan. Oke. Atau review dulu. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Yang persen itu maksudnya gimana ya, Pak? itu operasi modulo. Sisa bagi. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, sisa bagi ya. Misalkan 100 apakah bilangan genap? Bukan gitu ya. 8 bilangan genap bukan bilangan genap ya. Kenapa? Karena bilangan 8 ini kalau kita kurangkan dengan angka 2 terus-menerus, maka di akhir itu dia bersisa 0. Oke. Kalau tidak 0 Pak Barja, maka bilangan ganjil. Ya. Oke. Atau misalkan dari 0 kita jumlahkan dengan angka 2 terus-menerus sampai dia menghasilkan nilai 8 ya. Kalau dia tidak menghasilkan 8 ya, kurang ya atau mungkin lebih dari 8, maka dia sudah termasuk bilangan ganjil ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita mempelajari apa ya namanya ya? Latar belakang terjadinya bilangan genap gitu ya. Kok bisa sih dikatakan bilangan genap ya? Tadi ya. Nah, kalau kita cek di sini misalkan ini komentar ya. 8 ya. Apakah bilangan genap ya? Ternyata kalau kita cek dia di sini 8 dikurangi 2 ya sama dengan 6. Dikurangi 2 lagi ya sama dengan 4. Dikurangi 2 sama dengan 2. Dikurangi 2 0. Seperti ini ya. Maka dia masuk bilangan genap. Kalau tidak 0 berarti dia bilangan ganjil ya. Atau option kedua bisa dilakukan seperti ini ya. 0 ditambah dari 0 semua 2 sama dengan 2 ya. Ditambah 2 sama dengan 4. Ditambah 2 sama dengan 6. Ditambah 2 sama dengan 8 ya. Kalau dia sudah sama ya, maka nggak usah dilanjut lagi, berhenti ya. Kalau di komputasinya adalah loopingnya berhenti, nggak usah diulangi lagi. Maka dia bilangan genap seperti itu. Oke. Dari segi menggeser memori gimana Pak? Menggeser apa? Bit. Ya bisa, silahkan ya. Atau mungkin yang sederhana, kok ada duanya nih. Yang sederhana misalkan sama seperti 2, ya kita kalikan dengan 5 ya. Ini kan maksudnya 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Seperti ini ya, sebanyak 5 kali. Atau sama seperti 5 ditambah 5 sebanyak 2 kali ya. Penjumlahan sebenarnya dia. Oke. Kalau pembagian Pak Barja sama ya, tinggal kita kurangi seperti itu dia. Tinggal ada sisanya per berapa nanti ya, seperti itu. Oke. Ya biasanya kalau seperti ini ilmu pengantar ke kalkulus ya, namanya adalah Deret-McLaurin atau Deret-Taylor ya. Ada seperti itu dia. Oke, apakah genap? Terus
Kalau kita mah langsung aja ya, gunakan operatornya persen ya, artinya modulo ya. Kalau di Python mod ya, MOD ya, atau persen, persen sih kalau nggak keliru ya. Persen, Pak. Persen juga ya, sama. Oke. Dan modulo ini dia, atau bilangan kita sebutnya adalah bilangan asli ya, menghasilkan bilangan asli gitu. Digunakan di ilmu keamanan sistem, namanya adalah kriptografi, ada steganografi, itu banyak sering kita gunakan di situ ya. Kripto, ini bukan cryptocurrency ya, atau yang lagi rame sekarang ya, saya baca itu. Kriptografi, ilmu penyandian data ya. Ada steganografi ya. Pernah dengar mungkin ya, image stego ya, stego image. Apa sih stego ya? Jadi dia ada pesan, misalkan ada gambarnya Son Goku ya, atau mungkin Doraemon misalnya. Nah, gambar tersebut ternyata disusupin ya, disisipin sama pesan tertentu. Misalkan nanti malam diadakan pengajian bersama di rumah Baskoro gitu ya, misal ya. Itu disimpan ya di gambar. Jadi atau mungkin disimpan di suatu film atau mungkin audio bisa ya, di video bisa, di audio bisa. Nggak terlihat dia bahwa gambar tersebut memiliki pesan rahasia ya. Kalau misalkan saya punya tulisan seperti di logika matematika dilakukan enkripsi, nah itu terlihat bahwa ini dia dienkrip. Berarti ada data penting ya, jelas ya. Tapi kalau kita ngirim gambar ya, beberapa orang mungkin cuma gambar ya, tapi kalau dia tahu ya, oh gambar ini punya apa informasi gitu ya. Nah, begitu dilakukan desteganografi akan muncul teksnya. Teksnya apa? Siap-siap nanti akan ada diskon murah di Bukalapak dan Shopee tanggal sekian. Misalnya seperti itu ya, contoh ya. Oke, misalnya ini Baskoro ya, suka belanja online. Ini Baskoro ya. Iya, Pak. Nah, temannya ini dia, temannya siapa tuh? Ikatan Cinta tuh. Andin ya. Oke. Nah, ini teman-teman seperti ini ya, untuk Java programming ya. Mirip ya, ada kemiripan. Dan kita akan mulai dari nol lagi ya. Bukan nol, maksudnya mulai dari awal. Sehingga teman-teman semakin fondasinya kuat ya. Oke. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Selain bentuk if, juga ada bentuknya adalah switch case. Mirip dia ya. Contoh misalkan ya, switch, pilih kata dia, pilih angka misalkan, ya. Switch case ya. Kalau angkanya dia case pertama, ya, kalau dia misalkan 10 misalkan, ya, maka apa tugasnya dia ya? Lalu jangan lupa ada tulisan break. Nah ini penting ya. Kalau sekarang dia case-nya apa? 10 atau mungkin 100 gitu ya. Maka ngapain lagi gitu ya. Nah, terus ada case ketiga misalkan dia 123 ya, contoh misalkan di sini ya. Break ya. Dan yang lain default ya, else paling akhir. Ini pun sama ada tulisan break. Kalau 10 kasih tulisan println ya. 10. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya. Lalu break. Jangan lupa ada tulisan break di sini. Kalau tidak, maka di baris 31 dia akan dieksekusi lagi ya. Dieksekusi seperti itu. Dan seterusnya dia. Sistem out println kita tambahin lagi di sini dia println ya. Println 100 misalkan. Oke. Ini sistem out println 1 2 3 default di sini kita kasih keterangan println please try again. Seperti ini ya. Nah, baris 37 default ini ya sampai ke break ini mirip dengan else terakhir ya. Seperti ini dia mirip ya. Jadi default ini dia mirip dengan else yang terakhir ya. Kapan kita Pak Badia gunakan switch? Kapan kita gunakan if?
bebas ya. Bahkan nanti akan ditemui ada percabangan dengan bentuk ternary namanya ya. Dia langsung satu baris ya. Mungkin pernah dijumpai di Microsoft Excel. Oke. Oke, ada seperti ini ya teman-teman. Switch. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ingin mengkonfirmasi, Pak ada yang keliru ya, Pak ada yang seperti langsung ya sampaikan ya. Karena sudah lumayan lama ini ya. Bahasa Java ini sejak ada kurikulum baru kita menggunakan Python ya. Karena itu saya tetap mengajukan ya ke prodi dulu ya, baru mendiskusikan dengan teman-teman. Sebaiknya tetap coba bentuk community ya, belajar Java, belajar PHP atau C++. Kenapa? Karena nanti di semester berikutnya akan digunakan gitu ya. Untuk antisipasinya, karena saya melihat ada beberapa potensi agar tidak terlalu jauh gap mahasiswa dengan pemrograman komputer. Oke. Ini untuk angka kita gunakan if sama switch bisa ya. Kalau dia tipe datanya misalkan string Pak Barja, bagaimana? Boleh kita copy paste dulu ya. Coba kita copy paste, apakah bisa? Nah, coba kita cek di sini. Nah, kalau dia di baris 27, kita ganti dia dengan menggunakan nama. Nah, sementara nama di sini dia tipenya di baris 22 adalah string. Maka case pertama ya kita harus ganti dengan menyertakan tanda petik 2 ya. Tanda petik 2. Yang pertama misalkan dia Prabu. Nah, di sini ya. Yang kedua, di sini dia kita ganti Angling Dharma ya. Atau ini deh, Prabu Angling Dharma. Lalu ada Raden Kian Santang. Terus apa lagi ya? Apa ya? Ada yang tahu nih nama-nama pendekar? Teman-teman? Ada yang suka nggak nonton ini? Wiro Sableng, Pak. Oh iya benar ya. Oke. Wira Sableng. Wiro ya, Wiro ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Ini film yang punya ini ya, punya apa tuh sejarah, meskipun ada tambahan-tambahan ABCD-nya, tapi kerajaan Majapahit, Sriwijaya itu ya, dan kerajaan-kerajaan yang lain banyak ya. Ini di mana sejarah penting ya. Oke, paham ya? Nah, kalau kita coba dia tuliskan dalam bentuk if, bagaimana Pak Barja? Kalau kita ubah ya dia menjadi if, kita coba di sini. If nama sama dengan Prabu Angling Dharma, maka nah seperti ini dia. Println misalkan A gitu ya. Else if, nah sama di situ ya. Nama sama dengan Raden Kian Santang. Oke. Dan ya, outputkan B ya. Else if nama sama dengan Wiro Sableng, maaf, di sini harus nah gini ya. Wiro Sableng, maka tampilkan C ya, seperti ini. Oke, else nah, di sini misalkan println oke. Pendekar Raja Wali. Nah, gini ya. Ini contoh ya. Oke. Nah, di baris 27 sampai dengan 35 kita menggunakan operator sama dengan 2 kali ya. Nah, padahal
Untuk tipe data double atau integer, tipe data angka, ini cocok sama dengan 2 kali ya. Nah, tapi untuk tipe data string, ya, atau mungkin nanti ada nama kelas ya, tipe kelas yang lain, sebaiknya kita ganti menggunakan dot equals ya. Jadi bukan salah ya, tapi sebaiknya lebih tepat. Allah Akbar. Ini angin kenceng, sebentar saya ngecek ke depan ya. Sebentar aja. Oke ya, sorry. Barusan soalnya dari atas aja setinggi 5 meter itu debu ya, debu semua. Oke. Nah, sebaiknya kembali lagi dari baris 27 untuk penggunaan ya, penggunaan apa nih namanya? Eh, tipe data ini dia. Oke, Maulana, selamat bergabung ya, Maulana. Oke. Untuk penggunaan operator ya, untuk tipe data string atau tipe objek atau tipe kelas yang lain, kita harus menggunakan ya namanya adalah nama di sini kita ganti dengan dot, nah ya, equals ya, Prabu. Seperti ini ya. Ini lebih tepat menggunakan equals ya. Oke. Ini pun sama ya. Ibaratnya kalau makan bakso sebaiknya pakai sendok gitu ya. Apa bisa Pak Maria makan bakso pakai tangan biasa, jari kita? Ya nggak apa-apa, bisa aja gitu ya. Silahkan aja. Tapi lebih tepat kalau ada wadah untuk kuahnya gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi tergantung mau digunakan atau tidak ya. Oke. Ini sama. If nama kita sama dengan 2 kali kita ganti equals ya. Ini bahasa Inggris ya. Equals. Nah, gini ya. Oke. Sama nggak Pak Bagja? Sama Mas ya, teman-teman silakan mau menggunakan yang baris 27 sampai 34 atau menggunakan dari baris 37 sampai 44. Ya, tapi saya menekankan untuk tipe string dan tipe data kelas ya yang baru kita gunakan apa namanya tadi sama dengan menggunakan dot equals ya. Kalau masih integer, double, float, char ya, char juga dia menggunakan sama dengan saja 2 kali. Tapi untuk string ya kita gunakan dot equals ya. Oke, nanti akan ada namanya enkapsulasi dan relasi kelas di Java OOP ya. Oke ya teman-teman, ini dulu coba cek. Ini review ya. Reviewnya pun lumayan ya. Oke. Apa? Tipe data percabangan sudah. Perbedaan dengan switch case ya. Tanpa else juga sudah. Tanpa break juga sudah ya. Oke, ada yang masih ini? Coba dipelajari. Nah, di sini di Mau nanya dong, Pak. ya silakan. Itu else if itu kan elif ya, Pak. Iya, iya benar. Kalau di Java emang harus else if atau boleh elif, Pak, sebenarnya. Oh, bahasanya beda ya. Else if ya. Jadi kalau kita di pemrograman sama seperti ini sebenarnya ya. Nah, saya berinteraksi dengan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia ya. We can speak in English ya, or apalagi Prancis ya, atau mungkin yang lainnya. Nah, itu bahasa dia ya. Bahkan cara kita pun ya mengungkapkan sesuatu ya bisa dalam bentuk gambar ya, teks atau mungkin langsung secara lisan ya. Oke, atau mungkin bentuk-bentuk kerajinan atau apa itu cara kita mengungkapkan ya. Sedangkan bahasanya tadi bahasa Indonesia, Inggris, Sanskerta ya atau mungkin yang lain. Nah, di sini ada sama. Kita ingin berkomunikasi, berinteraksi dengan sistem.
entah smartphone, device apapun lah di situ ya. Bagaimana caranya? Ada bahasanya di sini. Apa bahasanya? Ada bahasa Python ya, MATLAB, Java, PHP, ada Construct2 ya, ada HTML, ada bahasa Oracle, MySQL, ya ada Excel. Itu bahasanya ya. Bahasanya seperti itu dia. Sama seperti misalkan saya di bahasa Indonesia, saya sekarang misalkan menunjuk pada suatu tembok ya. Ini tembok di bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan tembok adalah dinding dan lain sebagainya. Kalau saya misalkan sesekali mengatakan ini adalah mobil atau ini adalah pulpen misalnya, tapi nunjuk ke tembok, itu pasti disangka sama orang, waduh kasihan ya ini orangnya sudah banyak pikiran mungkin kayak gitu ya. Nah, jadi tiap bahasa seperti itu dia, ya hanya berubah bahasanya saja. Namun algoritmiknya sama, oke? Algoritmiknya sama dia, prosesnya ya. Pak Barja, bukannya algoritma tiap manusia itu beda? Iya, berbeda-beda ya. Cara saya misalkan mencuci sepeda motor gimana? Langsung aja diceburin ya ke dalam misalkan bak, baru saya sikat-sikat, saya angkat lagi misalnya. Atau mungkin ada yang airin dulu, baru misalkan pakai sampunya, baru dibersihin lagi dan terakhir dibilas ya. Atau mungkin minta tolong ke temannya, ya silahkan cuciin ini di tempat cuci motor atau mungkin mobil ya, dicuciin. Ada yang seperti itu. Atau mungkin bisa menggunakan ada aplikasi dia jasa cuci kendaraan ya, online gitu ya. Misalkan ada seperti itu ya. Jangan jangan keliru ya, bisa bermula dari ide-ide kayak gini ya, nyentrik, terlihat, terdengar, tapi ternyata banyak yang menyukai. Enak banget ya. Nah, besok mau ganti catnya, cat rumah warna merah. Ha? Kalau yang di ruang tamu pink ya, biar mirip Blackpink. Misalkan dia ngefans sama Blackpink ya. Terus ruang dapur biru deh ya, mirip seperti Valentino Rossi katanya. Bisa seperti itu ya. Dia butuh jasa-jasa seperti itu ya. Ya. Jadi teman-teman coba eh, tumbuh kembangkan ide-ide seperti itu ya. Oke. Nah, sistem outprint learn. Oke. Di bahasa Di bahasa Python, learn ya. Pak Barji, apa bisa kita bikin sendiri ya dengan Java? Kita bisa bikin sendiri. Contohnya di sini kita beri suatu metode ya. Ini perkenalan metode. Misalkan void static ya. Static void misalkan kita ya contoh nih ya. Atau mungkin kita taruh di kelas yang berbeda. Contohnya misalkan ada kelas bus void ya. Contoh, lalu static void apa masalah public site void berkata atau string kalimat ya, kata-kata. Kita di sini dia learn-nya ya, kalimat masing. Backslash n ya, bisa seperti ini. Oke. Bisa seperti ini ya, atau mungkin dijadikan di dalam satu kelas bisa ya. Kita tambahkan di sini. Misalkan kita ke public static void apa ya, bahasa Inggrisnya berkata say ya, says kayak gini ya. Ini langsung dia di sini dia says hello world. Nah, sama ya. Oke. Tambahkan baris ke bawah ya. Kalau dia print learn ada ln, maka setelah mencetak tulisan hello world dia akan kursornya segera ke bawah ya, pindah baris. Kalau hanya print biasa seperti baris 24 dan baris 19, dia kursornya tetap di sebelah kanan teks atau karakter yang sedang dicetak. Jadi ini sama, baris 27, 28, 29 sama semua. Oke.
Jadi untuk di Java, teman-teman bisa berkreasi mau ingin menuliskan kode program apa gitu ya. Nah, itu bisa. Oke. Saya ingin memodelkan ya, membuat kerangka suatu objek namanya kendaraan Pak Barja atau mungkin superhero ya. Superhero di Warcraft ini apa saja dia butuh ya. Ada nama superhero-nya, ya ada jenisnya dia apakah agil ya atau mungkin dia intel ya atau mungkin yang kecepatan ya atau strength kayak gitu. Dia punya daya kecepatan berapa? Dia memiliki senjata apa? Misalkan ya dia memiliki keunikan apa? Oke. Terus level 2-nya nanti seperti apa? Level 3-nya seperti apa? Jadi memiliki seperti itu ya objek ya. Kalau mahasiswa Pak Barja, mahasiswa jelas teman-teman ada NIM ya, nama, lalu tanggal lahir, email ya, nomor telepon, terus golongan darah, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, berat badan, tinggi, statusnya teman-teman ya, apakah aktif atau sedang cuti ya, atau misalkan memodelkan suatu objek terlihat sehari-hari dengan kita ya. Memodelkan suatu objek misalkan mobil misalnya. Mobil apa aja ya? Oh, ada mereknya dia, ada harganya, tahun produksi, ya. Ada bolehan garansinya nggak di situ ya? Masih status garansi atau tidak nih kayak gitu ya. Ada warna ya, ada beratnya, ada jumlah kapasitasnya, ya dan lain sebagainya. Ya. Bisa kita benar-benar modelkan ya suatu objek. Ya, karena itu Java dia cocok, ya, sangat cocok untuk para pemula pemrograman yang ingin beralih ke konsep berorientasi objek ya, object oriented programming. Oke. Kenapa harus object oriented programming? Karena kalau kita sudah bermain dengan objek, kita paham ya. Oh, ada objek A, ada objek B, C, D dan lain sebagainya. Ada dosen wali objeknya. Dosen wali dia menghandle, menangani, yang membantu mahasiswa. Mahasiswa, ya objek mahasiswa ini mengambil objek mata kuliah, gitu ya. Ternyata objek mata kuliah di sini dia memiliki objek nilai, ya. Nah, baru dari situ kita rinci nilai apa saja sih? Kajian 1, kajian 2, kajian 3 kan gitu ya. Ada indeksnya, nilai total, ya. Ada kehadiran mungkin ya. Misalkan di mata kuliah dasar umum ya, PPDU terutama entah Pancasila atau bahasa Indonesia ya. Yang penting KWU. Siapa mahasiswa yang kehadiran kurang dari sekian maka nilainya turun grade misalnya kayak gitu. Ya, jadi hati-hati teman-teman tuh ya, turun grade tuh. Oke. Alangkah baiknya kalau emang nggak hadir sampaikan, Bapak, Ibu, maaf, saya di hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan. Adapun keperluannya yakni misalkan sampaikan jadi saya sedang tidak fit, sampaikan ya seperti itu. Nama saya ini, NIM saya seperti ini disampaikan ya. Jangan sampai Pak seperti biasa ya, Bu seperti biasa ya, izin dulu ya. Ini siapa gitu ya? Oke, meskipun sudah sudah 2 pertemuan bahkan 1 bulan, pasti kan sudah hafal. Tapi alangkah baiknya tetap Bapak, Ibu perkenalkan saya Baskoro dari kelas ini, NIM saya seperti ini. Terkait mata kuliah A di hari Rabu atau Kamis atau kapan di tanggal sekian saya tidak bisa hadir dikarenakan ada acara pernikahan gitu ya. Kakak saya misalkan kayak gitu ya. Ya Baskoro ya. Itu sampaikan Baskoro ya. Nah, Iya, Pak. oke. Ya, sampaikan ya. Tapi ada juga mahasiswa wali saya itu izin, Pak. Saya bisa ini cuti seminggu kan kemarin. Nikah, Pak. Saya masih belum muda. Oh, kakak kamu. Bukan Pak saya. Oh gitu ya, selamat, selamat saya bilang kayak gitu ya. Itu disampaikan aja sehingga teman-teman tidak lupa ya. Oke. Jadi ini juga bentuk kehadiran benar-benar diperhatikan oleh kampus. Kalian benar-benar harusnya itu menurut saya ya harusnya sadar ya kalian benar-benar diperhatikan, nggak hadir pun ditanya oleh dosen wali, oleh dosen kelas segala macam. Kenapa? Itu adalah hak kalian hadir ya, ikut study group, ikut lomba itu hak kalian ya. Jadi jangan sampai gampang gitu ya, bahkan bisa punya angan-angan gampang itu Bapak Ibu
Saya bisalah nambah nanti 1 atau 2 semester gitu. Oke, jangan sampai seperti itu ya. Apa yang bisa kita kerjakan, kita maksimalkan ya. Oke, ini ya. Jadi di Java bisa menuliskan seperti ini ya. Public class Basporo bisa ya. Kelas Basporo langsung seperti ini boleh ya. Nah, di sini kan seperti bercerita ya. Basporo berkata seperti itu. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Eh, ini biar tidak lompat-lompat atau terlalu jauh, saya coba tuliskan di sini saja. Contoh misalkan teman-teman dulu diminta bagaimana misalkan memindahkan ada suatu integer nilai A sama dengan katakanlah 100 ya. Lalu ada integer B sama dengan 200. Nah gini. Bagaimana Pak Barja agar A berubah menjadi nilainya 200, B berubah nilainya menjadi 100. Oke. Kalau yang cara sederhana paling ringkas dia A sama dengan 200 ya. B sama dengan 100. Ini bagus caranya, bisa seperti ini ya. Oke. Yang salah gimana yang salah? Yang salah seperti ini dia ya. A sama dengan B, B sama dengan A. Nih, paham nggak salahnya di mana nih? Baris 45 sampai 46. Oke, baris 42 itu masih benar ya. Caranya bisa seperti itu. Langsung aja ganti kata dia. Oke. Kalau baris 45 perhatikan di sini. A sama dengan B ya. Maka di sini A sekarang bernilai B berapa? 200. Ya. B baris 46 ya. B sama dengan A. A terakhir berapa? 200. Nah, seperti ini. Ya, maka hasilnya dia 200 200 ya. Padahal yang kita ingin nilai A itu 200, nilai B-nya 100. Jadi untuk baris 40 ini keliru ya. Kebayang ya teman-teman ya? Halo? Paham, Pak. Iya, Pak. Ya. Sudah ya dulu ya di Alpro ini ya. Sudah ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ada cara lain nggak Pak Barja? Ada cara lain seperti ini dia ya. Cara lainnya adalah kita coba ngoding ya dengan seorang anak ya. Anak itu Dragon Ball ya, bukan. Nah, gini caranya adalah cara lainnya adalah kita punya suatu variabel C ya, nampung. Ibaratnya ada suatu gelas A berisi teh, gelas B berisi kopi gitu. Caranya gimana? Butuh tambahan gelas lagi ya. Jadi gelas C ini nampung A. Nah, gini ya, dituang ke A. Sorry, gelas C ini berisi A. Jadi yang A ini kita tuangkan semuanya ke C. Sehingga A bisa kita isi dengan B. Oke. Lalu B bisa kita isi dengan C ya. Bisa seperti ini ya. Ini cara ya. Apa namanya? Cara yang apa namanya? Cara kedua gitu ya, yang benar ya. Oke, nah ini hasilnya A-nya sudah bernilai 200, B-nya bernilai 100 ya. Dari baris 48 sampai baris 50 sudah terjadi perubahan nilai ya. Atau dibalik ya, bukan dibalik tumpah ya. Kalau ada kopi dibalik tumpah, maksudnya gini ya. Maksudnya adalah mirip seperti ini ya, maksud saya. Oke. Integer C sama dengan B, sehingga B bisa diisi A bisa diisi C. Nah, bisa seperti ini ya. Ini dia menukarkan variabel ya. Oke. Yang keliru tadi adalah di baris 45 sampai 46. Itu keliru jelas ya. Oke. Untuk baris 42 boleh benar ya. 48 bisa. Baris 52 bisa ya. Oke. Apakah ada cara lain? Masih ada caranya banyak ya. Nah, ini selamat datang ya di sistem informatika ya, di digital ya. Kalau teman-teman punya cara lain silahkan ya. Perhatikan di sini,
kita tidak perlu tambahan C ya. Nah, caranya adalah A sama dengan A ditambah B, B sama dengan A dikurangi B, ya. A sama dengan A dikurangi B. Ya, seperti ini dia. Perhatikan baris 42 ya. A yang baru sama dengan A tambah B ya. A ditambah B ya. Perhatikan, benar ya? Baris 43, B sama dengan, katanya di sini, A plus B dikurangi B. Sehingga nilainya adalah A. Setuju ya? Nah, baris berikutnya dia, A yang baru sama dengan A yang lama, ya, A tambah B, oke, dikurangi B. B terakhir di baris 43, dia bernilai A. Ya. Sehingga di sini dia nilainya adalah B. Oke. Bertukar ya. Seperti ini. Ini kalau misalkan masih ini dia, coba kita tulis dalam bentuk angkanya. Ini 100 ditambah 200 ya. Di sini B sama dengan 100 ditambah 200 dikurangi B 200 ya, sama dengan 100 ya. Di baris berikutnya A yang baru sama dengan katanya 100 ditambah 200 dikurangi B. B-nya berapa? 100. Terakhir ya, di atasnya tuh ya. Sehingga bernilai 200. Jadi sudah bertukar. Nilainya A-nya 200, nilai B-nya dia 100 ya. Tapi kalau teman-teman langsung menukarkan dari gelas berisi kopi ya, dan ada gelas isi satu lagi teh, dicampur semua, nggak bisa ya. Ini hanya untuk simulasi yang baris 52 sampai baris 58 ya. Untuk ilustrasi namanya ya. Bagaimana menggenapkan pemahaman lewat imajinasi ya. Nah, kalau kita melalui komputasi numerik, nah ini baris 42 ya, yang baru ya. Ini dia menggunakan komputasi numerik ya. Melihat dari referensi atau variabel yang sudah digunakan sebelumnya ya. Jadi cara menukarkannya seperti ini ya. Silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil ngopi boleh ya. Ini Java logonya itu adalah kopi ya. Si pembuat bahasanya ini dulu dia yang menyusun bahasa Java dulu sambil sering ngopi dia ya. Makanya logonya Java itu dia seperti lambang kopi ya. Oke, teman-teman. Ada cara lain nggak nih? Gunakan yang B, Pak Barja. Coba ya, kita gunakan yang B ya. Kita gunakan dari B. B sama dengan A ditambah B. Ya. A sama dengan B dikurangi A. B sama dengan B dikurangi A ya, seperti ini dia. Oke. Sama ya dia. Contoh ya. B kita rincikan ya. B sama dengan A 100 ditambah 200. Nah, A yang baru ya sama dengan B dikurangi A ya. B-nya itu bernilai 100 ditambah 200 dikurangi A ya. A-nya berapa? 100 ya. Sehingga A yang baru bernilai 200. Setuju ya? B yang baru sama dengan 100 ditambah 200 dikurangi dengan A. A yang baru adalah 200 ya. Nilainya adalah 100 ya, teman-teman. Jadi ada 5 cara minimal untuk melakukan penukaran isi variabel ya. Kalau variabelnya ada 3 Pak Barja, A, B, C, atau mungkin ada 10, A, B, C, D, E, ya sama ya. Bisa kita gunakan yang sederhana, menggunakan dari baris 56 ini ya. Butuh tambahan satu variabel aja ya. Sudah cukup ya. Oke. Oke, monggo teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan.
Dadan masih ini merekam? Ya, silakan Dadan ya. Barangkali ada apa mau bertanya silakan ya. Oke, saya coba cek yang hadir nih. Alhamdulillah banyak ya. Oke, ada Bulan Diva, Andri ya, Rahmatun Nisa, Raditya Putri, ada Rehan, Renaldi ya, Valen Zulfa, Rizal Ihsan hadir nih. Rista, Laurahana, Natasha, ada dua Natasha ya, Natasha Antasari, ada Iya, Pak, Natasha. saya masuk 2. Oke oke ya. Muhammad Nabil, Muhammad Hanif, Muhammad Fatih, Muhammad Zakiuddin, Muhammad Dimas, Muhammad Bintang, Muhammad Alim, Maulana Muhammad, Marapus, Stefanus, Kintan, Kezia. Kezia gimana Kezia? Ada yang mau bertanya? Khaidir, Kamila ya. Junia, Iksan, Aida, Grace, Glenn ya. Glenn, mau nggak Glenn? Glenn ada yang mau bertanya nih ya. Glenn. Adila, bagus ya. Fazia. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke. Oh, Baskoro, silakan Baskoro. Iya, itu yang garis miring bintang itu buat komen kan ya, Pak? Ya, benar ya. Jadi baris bintang dia yang ditunjukkan di sini artinya komentarnya lebih dari satu baris ya. Kalau hanya satu baris seperti ini saja dia ya. Ini satu baris. Nah, oke. Kalau misalkan ada beberapa baris itu komentar ya tidak akan dieksekusi. Nah, ini dia. Apa gunanya komentar? Nah, dia harus kita beri komentar ya. Sebenarnya adalah seperti ini ya. Dia untuk semacam salah satu poin di dokumentasi ya. Oke ya. Metode SAYS ini ya berfungsi nah gini ya untuk menampilkan seperti ini dia ya dokumentasi ya. Kenapa sih Pak perlu dokumentasi? Karena program kita ya teman-teman harus punya itikat baik, positive thinking ya akan dikembangkan oleh developer yang lain. Sehingga developer yang lain kalau dia butuh apa-apa ya tinggal lihat dari dokumentasinya. Ini maksudnya apa nih metode ini? Nah gitu ya. Dan di awal di paling atas kalau kita bikin program apapun source code ingin kita share, sebaiknya ya kita beri tulisan di sini ya misalkan code by misalkan Glenn ya. Glenn Davis Kusuma ya. Misalkan terus Bandung ya. Bandung West Java Indonesia ya. Tanggal berapa misalkan 01 Maret 2022 ya seperti ini. Lalu jangan lupa ada emailnya ya. Misalkan glendavis cute ya .com misalkan @gmail.com. Oke. Minimal ditulis seperti ini dia ya source code ya kita. Jadi butuh apa-apa nanti ada seperti ini sumbernya dia ditanya ya. Glenn, ini saya dengan Barja nih, saya lihat aplikasi kamu di suatu blog atau mungkin suatu Facebook atau media sosial YouTube tentang misalkan algoritma estimasi memangkas suatu graf ya. Itu soal kamu ternyata saya cek ada beberapa kesalahan di bagian ininya ya. Atau mungkin itu sengaja tuh ya. Tidak semua source code-nya kamu tampilkan. Jadi bisa kayak gitu ya. Ketika direspon oleh Glenn, oh iya emang saya tidak semuanya menyertakan gitu ya, kayak gitu. Oke. Tapi yang penting-penting saja gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Dari misalkan 1000 baris, teman-teman mungkin fokus sama metode-metodenya saja ya. Tidak semuanya dikasih serta-merta ini nih, ambil aja lah gitu ya. Tapi teman-teman saya seperti itu ya, teman-teman saya. Karena saya tadi cerita itu begitu Pak, teman saya namanya Mirza Ahena, bikin banyak sekali aplikasi bagus ya dari dokumentasi lengkap ya source code-nya pun jelas bikin variabel tuh tidak hanya integer A sama dengan integer B enggak tapi misalkan string name mahasiswa jadi lengkap nama variabelnya lengkap ya dan orang yang pelajarinya pun paham begitu saya hendak mau
tanda kutip saya ambil ya, datanya saya copy, tapi saya tahan ya. Saya masih apa? Ibaratnya nih berperang ya, berperang. Ambil nggak sampai subuh ya. Akhirnya begitu subuh saya bilang, Mirza nih maaf ya, saya tadi malam lihat dan simulasikan aplikasi kamu ya, lihat source code-nya segala macam. Ya, saya tertarik, saya hendak menyalin di flash drive saya. Jawabannya simple ya, bangun-bangun subuh tuh. Oh iya kata dia, ambil aja katanya. Yang mana? Ambil semua nggak apa-apa kata dia. Ya, itu bisa dikembangkan lagi, kita bisa bikin yang lebih baik lagi. Kalau kamu mau bikin seperti itu, saya bisa ngajarin. Jawabannya seperti itu ya jawabannya ya. Kebayang nggak tuh jawabannya? Nanya ke teman saya Wirawan juga sama adik kelas ya. Yang ngajarin saya itu adik kelas juga ada ya. Wirawan Winarto mungkin kenal teman-teman dari Solo. Mau apapun kata dia ya. Leonard dari Denpasar ya, ambil aja katanya. Kalau Mirza ini dari Aceh. Jadi saya bingung nih orang nggak sadar dia bikin apa saya bilang kan ya. Ini kalau kita buatin hak paten segala macam ini bisa. Ya. Kalau kita cek lagi, Profesor Suyanto dosen kita ya, dosennya saya pun dosen saya membuat algoritma Komodo Blipir. Ini adalah Komodo Blipir algoritma. Langsung punya hak paten, dia bisa internasional. Bayangkan tuh, ini si Mirza tuh, ambil aja, ambil kayak gitu ya. Kakak tingkat, nah ya mungkin dari Kediri. Satu hari bisa sanggup membantu skripsi temannya lebih dari 40 ya, 40 skripsi bayangin. Dalam waktu sehari ya. Baik banget ya, nanya A dijawab seperti mesin compiler ya. Nanya B dijawab. Tahu padahal bahkan kemarin saat saya skripsi dulu dibantu sama si Mirza. Dia lagi tidur ya di samping saya ngadep ke tembok, saya kerjakan malam-malam. Kok nggak jalan-jalan, kok running-running apa? Entah ngigo dia, itu ja, kamu tuh belum ininya katanya. Saya noleh kan, wah lagi tidur ngadep ke sana. Ya, saya coba praktekin yang dia bilang tadi. Benar di compile ya. Saya sampai curiga ini mesin saya bilang ya. Di film-film itu film Terminator gitu ya. Ini udah ngerti saya bilang. Jadi tahu segi kesalahannya di mana pun tahu dia ya. Nah itu ya teman saya seperti itu. Ambil aja mau kode program yang sudah jadi ambil kata dia. Kalau kamu mau bikin seperti itu bisa lebih baik lagi, saya bantu kamu buatkan. Itu jawabannya seperti itu dan saya pilih saya mau diajarin saya bilang. Saya mau diajarin ya. Kalau di film-film tuh aja jadikan saya muridmu guru gitu ya. Sejak saat itu saya ke Mirza, ke Wirawan, ke Leonardi, ke Kurniawan. Saya masih mengatakan kalau ketemu tuh atau mungkin di WA sampai sekarang, Assalamualaikum guru, gitu ya. Itu ya maksud saya tidak hanya sebagai teman ya, tapi menghargai, menghormati kayak gitu. Bahkan si Mirza dan Leonardi ini bikin cikal bakalnya aplikasi game yang ada di Android ya. Ada email dari Google ya. Mau diangkat sebagai pekerja, dia tolak ya. Oke. Tahu gajinya berapa dulu? Hampir 36.000 dolar sebulan ya. Dia tolak. Facebook pun dia tolak ya. Kebayang ya, 36.000. Kalau saya ya, saya sebagai temannya waktu itu baca email tersebut, saya apa? Cekik lehernya, saya apalah ya, saya ngamuk ya. Ambil Mirza. Itu saya senang kalau sampai teman saya pun kerja dengan gaji segitu, saya senang ya. Saya punya nanti apa namanya cerita, saya mau cerita teman saya tuh di Google ya, teman saya di Microsoft, tapi nggak diambil ya. Nah sama dia ternyata begitu lulus SMA, dia tidak langsung daftar perguruan tinggi, tapi selama 10 bulan dia mempelajari informatika secara otodidak ya, secara otodidak belajar mandiri dia. Terus baru setelah itu masuk ya. Alhamdulillah lancar terus kata dia ya. Wow, dia bilang ya, punya skema seperti itu si Mirza Ahena ya. Nah, kemarin dia memperbaiki sistem di Dana ya, memperbaiki sistem di Paxel, terus apa lagi tuh banyak yang dia perbaiki ya, seperti itu.
Begitu skrip pun saya hadir di saat itu tidak lebih dari setengah jam, langsung ditutup, oke, selesai. Dosen semuanya mengatakan nilai kamu 98, 95, 90-an. Tapi di saat itu ya dia kecewa ya. Kenapa? Yang diinginkan tuh semacam masukan, saran ya. Ada yang kurang nggak sih gitu. Nah, saya di saat itu begitu hadir saya sampaikan, ya saya ada komplain, saya ada kritik. Dia senang ya. Nah, di situ ya. Apa Barja tadi ya? Saya sampaikan, ini kamu harusnya ada satu fitur lagi meskipun tuh hanya apa ibaratnya tuh bala-bala gitu ya atau mungkin nggak penting. Tapi saya bilang ini harusnya ada fitur satu lagi ya, yakni fitur untuk menuliskan semua komplainan dari customer. Saya bilang. Nanti komplainan tersebut apakah sudah dituntas diproses atau tidak itu belum. Dia bilang terima kasih ya. Dari sekian orang pengujinya pun harusnya 3 dosen, ini beberapa dosen yang lain pun hadir ya. Karena melihat framework yang dari cikal bakalnya game-game di Android ya. Bayangin itu. Dan dia mengatakan ambil aja gitu. Padahal sudah ditawari Google ya. $36.000 ya. Jadi kalau sehari itu misalkan $10.000 aja sebulan, kita belikan mungkin ayam geprek gitu ya. Mungkin sudah kenyang ya. Teman-temannya pun yang lain mungkin sudah dibelikan sama dia. Leonardi pun sama Leonardi ya. Leonardi, Mirza ya. Diangkat sebagai dosen, namanya muncul, tapi dia nggak mau. Nggak ingin terikat. Inginnya tuh programmer freelance ya. Jadi bisa mengerjakan jalan-jalan ke luar negeri ya, kemana sambil mengerjakan. Jadi tidak terikat waktu ya. Waktunya ibadah ya ibadah kata dia, yang sholat. Jadi ada enaknya seperti itu. Tapi saya tetap ya sebagai temannya waktu itu sempat selisih ya. Itu Google lihat saya bilang nolnya tuh digitnya berapa, insentif bayaran kamu, peronya segitu, gajinya kamu. Ya kamu aja saya bilang, kata dia ya. Sana kamu balas ya saya terima gitu atau apalah. Saya bilang, oh ini namamu loh Mirza Ahena, bukan Embarja Sanjaya. Oke, tapi lagi-lagi dia tolak ya. Sejak saat itu pas saya lihat ada beberapa iklan ya, beberapa misalkan terkait misalnya rokok itu, ada yang misalkan ingin tanda tangani berkas apa tuh apa gitu ya dia tolak kayak gitu. Ini mirip dengan teman saya gitu ya. Saya pernah alami itu. Wah ternyata ada loh ya orang yang ibaratnya benar-benar integritasnya itu tinggi gitu ya. Dari mulai program yang mau saya ambil ya, dia mengatakan ambil aja. Dari segi insentif bayaran Google, dia tidak menghiraukan gitu ya. Saya sampai pantengin ini, saya bawa kertas A4, saya tuliskan 36.000 dikali 10.000 minimal. Ya. Ini segini sebulan, saya bilang. Ini segini kamu. Tetap dia cueknya, malah ketawa-ketawa. Ini si Berja kenapa nih? Si Berja kenapa katanya? Maksud saya sebagai teman, itu loh maksud saya. Itu masa depan kamu juga. Kamu bisa punya usaha, nanti bisa memperkerjakan orang, gitu ya. Ya kan gitu ya, entah mungkin bisa bikin kos-kosan ya, bisa bikin laundry ya, warung makan, pekerjakan orang-orang di situ nanti dapat lapangan pekerjaan. Kalau saya berpikirnya ke arah sana gitu ya. Jadi dia nggak mau. Udah ribet katanya, yang penting aku bisa makan cukup ya, keluargaku aman nanti. Oke ya sudah ya. Jadi beda-beda ya. Selain Mirza juga ada Yudi juga ya, karena keseringan dia sering komunikasi bahkan dengan saya ya. Adik kelas saya dia dari Solo ya, D3, tapi di DO ya. Nah, di DO kenapa tiap kali ke ujian, ini si Yudi ini ngelihat soal ya, datang, udah pulang ya. Nah, saya tanya, saya sebagai pengawas waktu itu ya. Yuk, belum ngisi daftar hadir, saya lihat masih kosong. Enggak, itu bukan soal. Jawabnya gitu ya. Bukan terlalu gampang, itu bukan soal, ada yang keliru soalnya. Jadi lebih ini lagi dia, lebih punya integritas lagi ya. Dan setiap kali entah misalkan beli dengerin lagu ya, atau mungkin murotal, selalu yang ori ya, nggak pernah yang bajakan ya. Kata dia hormati orang lain kata dia. Oh gitu.
ya, sederhana yang dia sampaikan tapi orangnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman kenal ya, dia D3 tapi DDO ya, tapi yang mau ngerekrut ada Microsoft ya, ada Datacom, apalagi eh, kalau Microsoft dia juga mau kayaknya di Microsoft atau di Datacom kalau nggak salah ya dia kerja ya. Tapi ini bukan berarti teman-teman semena-mena wah kata Pak Barja atau mungkin dari Bill Gates saja yang apa dari Harvard aja dia nggak lulus dia sukses itu, jangan seperti itu ya. Ya, apalagi beberapa ada yang mengatakan ngapain kuliah tinggi-tinggi S1, S2, S3, S10 misalkan, S20 misalkan. Kalau nggak bisa apa-ngapain, itu jangan ya. Kita buktikan mereka itu keliru ya. Karena setiap yang kita pelajari ya, entah pemrograman seperti ini gitu ya, atau sistem informasi, manajemen, ekonomi, akuntansi, teknik informatika, elektro atau apapun, pasti akan memiliki sumbangsih ya ke siapa? Ke dunia, ke internasional ya. Oke? Pasti ada dia. Apalagi kalau kita lihat kembali, oh ternyata adalah suatu apa namanya ya? Keinginan juga dari mungkin orang tua ya. Dulu mungkin orang tua ingin dia sekolah S1, S2 atau tapi mungkin karena adanya keperluan untuk keluarganya ya, untuk anaknya dan lain sebagainya, dia tidak ini ya. Nah, karena itu teman-teman yang saat ini mau di D3 atau mungkin di kampus manapun itu maksimalkan ya. Oke. Kalau kalian di sini di detail you nggak hadir pun akan dicari. Ini siapa? Ini di mana dia? Coba bantu hubungi lewat media sosialnya, lewat Facebooknya sana hubungi, lewat apalagi WhatsAppnya sana cari kayak gitu. Ya, hubungi dia. Oh, nomornya nggak bisa dihubungi Pak Barja. Nomor orang tuanya ada kan di garisnya hubungi. Nggak bisa juga ya. Harus dicari. Kenapa? Di sini namanya harmoni ya. Jadi dianggap suatu keluarga ya. Karena itu hanya wanti-wanti nanti kalau sudah selesai bikin skripsi, jangan buru-buru menghilang ya. Oke. Silahkan kalian ajukan daftar HKI-nya ya. Bikinlah artikel nasional ilmiahnya bisa diseminarkan baik nasional atau internasional. Dan itu pun dibiayai ya, disponsori, didukung penuh oleh kampus. Oke, jadi sangat disayangkan kalau tidak digunakan. Ya. Ikut lomba programming contest misalnya. Sudah ada bekal, misalnya. Ikut saja dulu daftar ya. Perkara bingung, ya bingung nanti. Ya. Nggak ada keterangan nanti, hati-hati. Di keterangan lomba nggak ada. Kalau Anda sampai kalah, maka akan kami ceburkan ke sungai Amazon misalkan. Nggak ada seperti itu. Nggak ada ya. Syarat ikut lomba ini, programming contest, Anda harus bisa berlari di atas sungai Amazon dengan kecepatan cahaya. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Daftarkan diri Anda ke website ini. Hubungi kontak person yang di sini. Hanya kayak gitu ya. Oke. Kalau dulu kami, ya saya terutama, ada dengar Olimpiade Matematika, langsung saya daftar ya. Olimpiade apa? Saya daftar ya kayak gitu. Apalagi dulu syarat mendapat beasiswa ikut lomba ABCDE. Saya ikutin semua ya. Kenapa? Karena dulu untuk makan saja, ya tidak hanya saya, beberapa rekan saya pun sama. Beli pagi hari itu satu bungkus, tapi dijadikan 2, bahkan 3 kali makan. Satunya pagi sekira jam 9, jam 8, ya setengahnya lagi itu siang ya. Malam gimana? Malam kadang kita nunggu dulu, ada teman nggak bawa roti dari luar gitu ya. Karena kayak gitu ya, dulu memang kalau saya pribadi apa namanya ya, dari segi dana gitu ya, bingung nih lanjut atau enggak studi ya. Sudah dari orang tua udah mondok pesantren, ya sudah. Tapi alhamdulillah dapat beasiswa ya. Dan dari paman, dari ini semuanya tiba-tiba hadir ya, bukan tiba-tiba ya, pasti semuanya sudah ditentukan ya oleh Yang Maha Kuasa. Ini ada dana segini, silakan berangkat ya. S2 pun ditawarin sama kampus, mau lanjut S2 enggak Barja? Oh saya langsung mau ya. Mau nggak jadi pengajar di sini? Mau, saya bilang kan kayak gitu. Nggak lihat lagi gajinya berapa, saya mau. Ya meskipun dulu gaji ternyata UMR ya, bahkan kurang. Saya mau aja.
Saya jalanin, ternyata di tiap 2 tahun itu naik ya jabatan fungsional saya. Kalau kita teman-teman tahu tuh ada profesor ya, atau mungkin apa. Itu yang penting ikutin ya, laksanakan apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apalagi untuk kebaikan misalnya, ya, langsung karena harus nomor satu ya. Saya ingin membanggakan orang tua saya, langsung itu. Saya ingin membuat masyarakat Indonesia ini paham digital ya, sehingga semuanya bisa berkreasi, sehingga semuanya bisa langsung berdagang kayak gitu ya. Tidak ada istilah tengkulak atau mungkin apa yang meskipun ada mungkin sangat terminimalisir gitu ya, dan mereka pun bisa belajar untuk mandiri juga ya, semuanya seperti itu ya. Kemarin saya jualan misalkan domba, saya minta mahasiswa, coba kamu ke sini, saya bilang ini ada domba seperti ini masyarakatnya, termasuk saya pun jualan domba, bisa nggak kamu bikin aplikasinya? Oke Pak, siap. Ya. Pak, kami ternyata harus bertiga. Boleh, saya bilang, jangan bertiga datang. Oke. Begitu selesai, diberi bimbingan masyarakatnya, oh ini ternyata gini, tahu dia. Ya, gitu. Nah, coba lagi-lagi ya, saya sudah taruh pasang di YouTube pun belum ada yang menghubungi ya, investor ya. Ya, belum ada tuh yang menghubungi tuh. Ini ada aplikasi A, B, C, D, E. Belum ada yang menghubungi. Halo Pak Barja, ini ada investor, misalkan ada saya investor, saya ingin menanamkan modal 1 miliar, 2 miliar, atau mungkin 100 juta. Belum ada ya. Ada, kalau ada tuh ingin saya jadikan startup ya. Oke. Ini dapat dengan cepat. Oh, apalagi sudah masuk rezekinya, oh tiba-tiba dapat 1 miliar dari investor, bikin aplikasi ini seperti itu. Oke. Yang penting tadi kita berbuat baik dulu ya, maju aja ya. Oke ya. Ini ini tadi terkait dengan komentar kita perlunya ya untuk bentuk dokumentasi kita di sini. Oke, perjelas ya, sangat jelas. Kalau ini kan baru sederhana ya kita. Dan ini sangat seru ya, di mana di algoritmik ini dia seru ya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ini ya, tapi tetap kita akan ulangi kembali ya dari beberapa sudut pandang, bahkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Oke, monggo ya teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, saya mau nanya, Ya, apa bedanya switch case sama if else? tadi ya untuk switch case dan if itu sama sebenarnya. Alangkah baiknya untuk if dia kita gunakan untuk yang general apapun bisa ya. Tapi switch case, nah disarankan ya, terutama oleh Barja ya, oleh saya, disarankan untuk pemilihan menu-menu ya. Misalkan teman-teman bikin ada menu ya, silakan datang ke toko apotek kami, gitu ya. Seperti yang ada di aplikasi mana tuh, di Alfamart ya, Indomart ya. Pilih menunya, mau data entry, mau data transaksi, atau ketiga, mau mencari item barang sama harganya, 4, mau tutup buku harian, atau kelima, exit program misalkan seperti itu ya. Nah, dia milih menu ya. Kalau di aplikasi ini menunya tuh ada ini ya. Nah, mirip seperti ini ya. Ada reload ya, ada apa lagi ini? Start page, ada back ya, ada ke halaman setelahnya ya, banyak pilihannya. Kalau di warna biru ini dia mirip seperti ini switch case ya, lebih baik cocok untuk pemilihan menu dia. Menu yang pertama misalkan, menu yang kedua ya, menu yang ketiga, menu keempat, menu kelima, keenam, nah, ya seperti itu ya. Ini menu-menu berikutnya nih, ada about ya, frequently asked question, blog ya, term of use ya, dan sebagainya. Ini pun sama nih, ada menu-menunya nih ya. Namanya menu toolbar nih ya. Run, debug, stop, ini toolbar ya di sini. Oke, seperti tombol juga dia ya, G button kalau di Java itu. Nah, lebih cocok itu ya kalau kita gunakan switch case. Kalau if dia general, mau gunakan untuk yang menu bisa, mau kita gunakan untuk komputasi perhitungan misalkan di perbankan atau mungkin di fisika bisa juga ya, sama-sama bisa. Oke, begitu ya.
Ya, gimana? Natasha barusan ya? Atau Arda? Rehan, Pak. Rehan ya? Oke. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Di situ cek lagi ya, ada titik koma. Ya, kalau di Python kan nggak, kita tinggal ganti baris gitu ya, tanpa ada titik koma. Kalau di sini ada ya. Oke. Titik koma artinya dia berakhir perintahnya di situ ya. Oke. Selesai. Misalkan nanti dia ingin ada di atasnya di sini, dia nggak masalah ya. Ya dijadikan satu baris misalkan seperti ini, dia nggak masalah. Yang penting ada penanda, namanya itu token ya, ada tag ya, penanda, ada marker bahwa ini dia titik koma, artinya dia baris perintah ini selesai gitu ya. Oke, kalau kita hapus dia di sini maka akan muncul pesan kesalahan notifikasi. Oke, monggo yang lain silahkan teman-teman. Pak, saya mau menanya, Ya, kira-kira Bapak punya kayak modulnya gitu nggak Pak buat belajar Java? Kayak mungkin ada PPT-nya atau apa gitu. kalau saya sampaikan sebaiknya belajar di W3 School online ya .com nah itu ya. W3 Schools itu lengkap Python, Java ya. Dan bahasanya pun bahasa yang ini apa? Meskipun bahasa Inggris tapi masih user friendly ya. Dan itu melatih kita ya ketika ingin apa tuh melaksanakan sertifikasi IPRT atau mungkin TOEFL ya dan lain sebagainya. Baik, Kalau terima untuk kasih Pak. modul praktikum itu juga ada di Pak Reza atau mungkin Pak Dahliar ya. Oke. Atau di Busari Dewi mungkin ada tuh. Tapi nggak tahu tuh ya. Karena Busari Dewi kan sudah 4 tahun tuh baru datang kembali ya setelah lanjut studi. Di Pak Reza deh sepertinya ya. Iya, baik, terima kasih Pak. Ini sebentar ya. W3 School itu dia lengkap ya. Belajar apapun banyak ya. Kita coba di sini W3 Schools ya Java atau mungkin di Java Documentation ya Oracle itu juga ada di situ ya. Oke, Java, JavaScript, Python, MATLAB lengkap gitu ya. Nah ini dia Java tutorial ya, Introduction, OP gitu ya kan ada nih. Ini penting nih. Java fundamental, lalu struktur data ya. Setelah itu Java OP, ada Java visual ya. Ini lengkap nih. Public static void main, nah ini ada ya. Kalau ini ada juga online compilernya. Kalau kita coba di sini dia, nah di sini ada tulisannya nih. Persis sama nih ya. Oke, sebentar. Kita tambahkan apa misalkan integer. Nggak bisa nih. Sebentar ngehang ya laptop saya terjadi ngadat ya. Dia ngambek harus ditambah RAM-nya nih. Integer A sama dengan 90 ya. Lalu ada kondisi misalkan jika misalkan A dibagi dengan 2 ya, dimod dengan 2 bersisa 0, maka tampilkan misalkan sistem out println genap gitu ya. Genap ya. Else misalkan ganjil ya, seperti ini. Oke, kita coba run ya. Genap, nah benar ya. Mau ditambahkan misalkan A digabung dengan karakter yang lain ya, adalah bilangan genap. Nah, gitu ya. Tuh, ya 90 adalah bilangan genap. Nah, gitu ya. Kalau kita ganti 91 ya. A ternyata termasuk bilangan ganjil ya. Oke.
Oke, seperti ini kurang lebihnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan online di sini juga boleh. Banyak sih ya, kalau saya melihat dari segi simpelnya saja ya, simpelnya. Karena kalau misalkan dari awal saja konfigurasinya seperti ini. Kadang beberapa murid atau pelajar atau mahasiswa yang baru akan belajar tuh, ini apaan ya? Kita kan belajar pemrograman, nggak belajar instalasi kira-kira. Jadi kalau saya melihatnya tuh mirip seperti ini ya. Ada misalkan mobil Ferrari lah seperti ini. Ini silakan Baskoro pakai mobil Ferrari. Pak, di sini banyak polisi tidur, nggak apa-apa saya bilang. Pak ini padat Pak, khawatir baret, nggak apa-apa, pakai aja mobilnya Ferrari. Jadi pakai aja dulu, kenali ya. Nah begitu sudah masuk ke jalan tol, ternyata, mantap juga nih ya. Masuk dia sekarang ke sirkuit, wah makin oke gitu ya, dengan kecepatan di atas 200-300, masih malah makin nggak terjadi khawatir, wah ini kok kadang berat ke kiri ke kanan seakan-akan mengambang gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih ya kalau belajar pemrograman, pakai langsung kayak gitu ya. Tidak perlu harus khawatir Pak keliru ya, justru semakin banyak keliru kita bagus ya. Contoh misalkan nih, tanda plus saya hapus gitu ya. Muncul pesan kesalahan nggak di sini? Muncul di sini pasti ya. Barja kata dia, di main Java baris 6 kata dia, ada error katanya. Apa errornya? Sepertinya diduga butuh tanda tutup ya. Nah, coba kamu cek lagi deh, system out println A ya, kosong nih. Maksudnya apa gitu ya? Oh, dia kurang penghubung ya. Nah, seperti ini. Jadi baik banget ya compilernya ya, dikasih tahu ya. Kurang penghubung apa ya? Atau mungkin terjadi kesalahan tulis misalkan ya. Print n contoh misalkan ya. Oke, tinggal cek aja nih baris 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sama juga nih, system out print kata dia. Apa salahnya nih? Nggak bisa nih kita temukan simbol yang kamu maksud ya kata dia. Ada gitu print n, nggak ada. Yang ada itu print len. Nah, ya. Atau sistemnya S-nya huruf lowercase ya. Kita coba di sini dia. Oke. Nah, paket sistem nggak ada kata dia ya, nggak ada sistem kayak gini ya. Oh nggak ada lagi ya. Misalkan nanti nggak ketemu ya, ya udah kita bikin kelas baru deh. Yang tadi ya kelasnya adalah kelas Emily. Nah seperti ini dia. Oke, public static void berkata. Nah, ya kita bikin string kalimat atau string text. Isinya system.out.print ya, kalimat. Nah ini dia. Jadi kita ganti di sini dia dengan Emily berkata ya, seperti ini. Dan bisa ya, kita coba cek ya. Nah di sini ya 91 ternyata termasuk bilangan ganjil. Dia kursornya masih di sebelahnya huruf L ya, kursornya. Biar dia ke bawah, kita tambahkan backslash n ya. Jadi nanti kursornya dia sudah di bawahnya di sini ya, di bawah angka 9 ya. Oke, ini coba contohnya seperti ini ya. Kita kasih keterangan misalkan Emily berkata misalkan ABC ya. Kalau kita gunakan backslash n dia, maka ada di bawahnya ya tulisan ABC ya. Tapi kalau kita hapus backslash n-nya di sini, maka dia ada di samping L ya, ganjil ABC gitu lah, ganjil ABC, ganji ABC ya. Jadi padahal kita mau nambahkan spasi ke bawah ya, tambahkan lagi bawahnya 2, dia akan mengikuti ya instruksi dari kode program kita ya. Cek di sini, nah seperti itu ya. Oke, kalau di bahasa PHP nanti itu ada tag ya, buka kurungnya tuh pakai lebih kecil lebih besar ya, di dalamnya BR ya, seperti itu.
Atau dari stringnya pun bisa kita manipulasi dengan backslash n. Oke, di sini banyak ya, lengkap. Mau belajar bahasa SQL, JavaScript ya, PHP, Python, banyak ya di sini ya. Oke, banyak banget. Ada struktur data ada nggak di sini ya? Oh ini ada juga nih, ada nih ya. Array list, link, hash ya, hash. Oke, lengkap nih ya. Dan kita bisa bikin yang versi kita sendiri ya, ini ya. Seperti hash map, hash set ya, link list, array list. Ya terus apa, stack ya, ada nggak stack ya? Stack, queue ya, antrian, tumpukan. Nggak ada ya. Ini if ada di sini. Oke. Ini if juga teman-teman bisa ya. Bagi teman-teman yang tidak ingin menunggu ya, inginnya tuh selalu move on ya istilahnya sekarang ini, maka W3 School ini bisa digunakan ya. Atau yang lain juga banyak sih sebenarnya ya. Ada apa namanya? Head first to Java ada ya, ada head first to design pattern juga bisa. Banyak, sangat banyak ya. Head first Java misalkan ya. PDF-nya pun ada tuh ya, PDF-nya. Ini kalau teman-teman apa ya namanya ya, beberapa misalkan tadi Bandung, Jakarta atau dimanapun nih ada yang mencetaknya gitu ya. Jadi semacam buku. Nah, ini bagus nih ya. Kalau gratisannya ini filenya ada di sini. Kalau mau beli yang sudah dicetak juga bisa ada ya. Kalau mau yang buku aslinya juga silakan pesan ya ke Amazon bisa. Ini bagus ya di sini ya, Head First Java. Atau ini juga Head First Design Pattern. Nah, ini bagus juga ya. Servlet. Nah, Effective in Java. Ini bagus juga ya. Oke, jadi teman-teman Head First Java, Head First Design Patterns. Nah, ini nanti di konsep Object Oriented Programming ya. Nah, ini benar-benar bagus ya. Kalau algoritma itu Introduction to Algorithm. Nah, ini ya. Ini dia bukunya seperti ini, tebal ya. Dulu kalau di perpustakaan ini sering saya gunakan untuk jadi bantal ya. Baca bukan satu lembar ya, satu paragraf kurang sudah ngantuk tertidur saya, dibangunkan oleh pegawai perpus. Dek, bangun, sudah sore gitu ya. Ya sudah bangun ya. Ini bagus dia buku-bukunya ini ya. Struktur data juga ada, data structure ya. Data structure. Nah, ini juga bukunya ada gambar orang nari deh kalau nggak keliru. Mana ya? Ini textbook ya, kalau teman ada apa? Textbook, oh nggak ada. Kalau database ya, textbook ini Google, teman-teman banyak banget ya, bisa apa namanya belajar di sini ya. Kalau ini buku yang di database, teman-teman ada buku sapi, buku perahu gitu ya. Maksudnya tuh lambang logonya tuh lambang sapi ya, gambar-gambar sapi gitu. Atau mungkin, nah ini kayak gini ya, gambar perahu ada nggak ya? Gambar perahu, nah ini ada sapi nih ya, ini sapi. Oke, jadi lengkap sih di sini ya. Gambar perahu mana ya? Yang paling bagus tuh yang perahu. Gambar perahu, database. Sepertinya sudah. Oke, begitu ya teman-teman. Di w3schools.com ya. Ketikkan di Google ya. Oke. Kalau gue punya aplikasi Google Assistant enak ya. Google tolong akses ke Oracle Documentation misalnya, ada ya di sini ya. Mana tadi? Misalkan Docs Oracle
Java misalkan ya, atau Java SE. Nah ini juga lengkap ya. Nah ini lengkap banget. Mau tentang lisensinya ya, aplikasi, servernya, networking. Misalkan apa nih Java misalkan ya. Saya lebih apa namanya akses ke W3 Schools ya. Ini Enterprise Edition ya untuk web. Ya, embedded juga ada, Standard Edition Java SE. Coba kita cek lagi dulu. Java SE ya. Java yang di bawahnya udah Java 12 sekarang ya. Jadi 17 ya tuh tadi. Sudah 17 jadikannya ya. Kalau ingin yang lisensi seperti itu silahkan ajukan ke Igracia saya lewat etiket ya. Nah, ini ada semua nih teman-teman ya. Mau belajar apa ya? Saya sekarang masih menggunakan Java yang 8 ya, teman-teman. Dan di Java ini juga memiliki sertifikasi ya, di Oracle terutama. Seperti Pak Wahyu ya, Pak Heru, saya, ada yang OCA, OCP ya. Oracle Certified Profesional. Satu lagi Oracle Certified Associate ya. Banyak ya. Oke. Banyaklah di sini yang teman-teman bisa ya. Atau beginnersbook.com juga bisa ya. Beginnersbook ya. Java misalkan. Ini ada nih ya. Learn Java Programming with Example. Nah, ada C++ ya, C, XAML ya, MongoDB ya, Kotlin. Ini banyak banget teman-teman. Yang mana lah yang ingin di ini? Sebaiknya satu dulu ya. Kalau memang sempat ya, ada waktu luang, misalkan sedang ke Gramedia, beli satu aja buku, HP atau buku Java yang tipis aja ya. Mungkin yang 200 halaman misalnya. Baru tuh coba baca seperti itu. Dari seperti itu nanti teman-teman baru menggunakan yang textbooknya ya. Jadi ada kesinambungan. Oh seperti ini ternyata. Oh seperti ini kayak gitu ya. Oke, paling beli buku berapa ya harganya? Bisa kita gunakan berulang-ulang. Bahkan bisa untuk diwariskan ke sepupu ya, ponakan nanti atau mungkin adik tingkat. Oke. Kalau di kampus banyak ya di perpustakaan ya. Kalau sudah di Bandung sebaiknya teman-teman ya pakai masker ya, menjaga protokol kesehatan. Silakan datang ke Open Library ya. Pak kalau sedang sakit bagaimana? Nah, di kampus juga yang di ujung itu di dekat fakultas FIF ya, Teknik Informatika ada medical ada bagian kesehatan lah, ada yang sakit silakan berobat ke sana gitu ya. Yang penting bawa kartu mahasiswanya ya, KTM-nya seperti itu. Oke ya teman-teman, untuk saat ini yang kita pelajari seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Silakan. Apakah masih ada? Silakan teman-teman. Cukup dulu ya. Oke, ini sudah lumayan ya. Sudah prosesornya harus kita apa namanya? Oh ini bagus dari Rista minta tolong ya teman-teman. Ada apa nih namanya nih? Google Form ya. Silakan di-share di ini juga ya. Pastikan kalau memang tidak hadir nggak usah ini ya. Ini langsung diisi ya. Langsung diisi. Ini saya izin live dulu saja karena jam 3 ada apa? Bimbingan lomba ya, bimbingan lomba PKM. Oke. Makasih ya untuk Rista sama Baskoro dan teman-teman yang lain. Tetap semangat. Kita akhiri. Saya nanti minta tolong sama Dadan. Infokan ya disimpan di mana biar saya nanti unggah ya. Ya Dadan ya. Oke.
Iya, nggak apa, malam aja ya, atau mungkin besok nggak apa. Yang penting jangan lebih dari 1 minggu ya. Terima kasih ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat dan semangat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.